Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Santekno. Kali ini kita akan lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya, yaitu package context with cancel pada Golang. Nah, sebelumnya kita udah bahas apa itu konteks, terus konteks with value. Nah, kali ini kita akan menggunakan konteks dengan cancel. Apa itu konteks cancel? Yaitu konteks yang kita akan menyelipkan atau menambahkan sinyal cancel ketika dalam konteks. Jadi ke dalam konteks itu. Biasanya konteks cancel ini dipakai saat kita butuh untuk menjalankan proses lain. Jadi kita ingin memberikan cancel ke proses tersebut. Lalu konteks cancel ini dijalankan biasanya menggunakan goroutine yang berbeda gitu ya, sehingga dengan mudah kita bisa membatalkan proses eksekusi ini. Jadi tinggal kirim sinyal cancel ke dalam konteks, maka goroutine itu akan kita stop dengan goroutine yang lain gitu, yang berbeda. Nah, kenapa kita harus menggunakan konteks cancel? Ini agar kita membatasi proses-proses yang sedang berjalan di suatu goroutine, sehingga proses itu tidak terus melakukan proses. Jadi kita cancel gitu. Karena misalkan goroutine itu sudah tidak digunakan lagi untuk melakukan proses. Nah, biasanya sinyal cancel ini kita pergunakan menggunakan konteks with cancel terus konteks parentnya ya. Dan bagaimana cara implementasinya? Nah, sebelumnya nih kita akan memsimulasikan terlebih dahulu bagaimana ketika program itu terjadi memory leak. Apa itu memory leak? Yaitu memori yang terus bertambah secara simultan karena proses kita yang tidak menutup suatu proses atau memberhentikan suatu proses, sehingga proses itu akan terus bertumpuk sampai mengakibatkan si memori kita lebih besar gitu prosesnya di dalam server atau service kita. Oke, kita coba saja contoh yang ada di sini. Kita akan simulasi dulu untuk memory leaks ya. Memory leaks-nya itu akan kita jalankan seperti ini. Misalkan kita buat function create counter, misalkan menggunakan channel integer misalnya gini. Lalu misalkan destination-nya itu make channel integer. Terus kita buat function goroutine go function defer close, jangan lupa di close si channelnya biar tidak terus-terusan ada di memori. Counter misalkan 1, terus kita akan loop forever untuk destination ini di set ke counter jadi 1, yang plus 1 itu. Jadi gini, counter 1 plus. Oke. Defer close destination aman, berarti kita akan return destination. Nah, ini adalah function counternya. Lalu kita akan panggil nih counter di main process. fmt kita coba print terlebih dahulu goroutine-nya yang lagi jalan di total goroutine. Nah, kita runtime aja, runtime numbers goroutine. Nah, kita lihat awal goroutine sama akhir goroutine yang dipakai ya. Misalkan destination lagi create counter, terus kita looping berdasarkan range informasi dari destination ini.
kita akan print juga, print si counter tersebut. Nah, berarti kan ini manggil channel, lalu kita akan kirim nih channel ini ke loopingan kita yang ada di sini. Terus kita misalkan if n sama dengan 10, kita break. Nah, biar tidak terlalu banyak data yang di generate, maka kita lihat lagi untuk memastikan bahwa gurutinnya bertambah atau tidak ya. Gurutin misalkan runtime lagi berarti number of gurutin. Oke. Ini fungsi dari yang akan kita pakai counternya udah selesai, udah dipanggil juga di main function. Kita akan coba jalankan. Oke, kita lihat counter tersebut berjalan sampai 10 karena kita break. Kalau misalkan sampai 100 akan kita print jadi 100 juga. Tapi kalau nggak kita break ya, nggak kita state break, ini akan terus-terusan looping dan cetak secara terus-menerus, infinite loop karena. Nah, kita lihat di sini awal menggunakan 1 gurutin. Tetapi pada saat di akhir ternyata ada 2 gurutin yang sedang berjalan. Nah, padahal kita hanya memproses ini saja, gurutinnya 1. Tapi kenapa pada saat sini langsung gurutinnya 2? Nah, ini berarti ada penambahan proses yang tidak ditutup, yang tidak diselesaikan. Maka gurutinnya menjadi 2, sehingga menjalankan program counter menggunakan gurutin itu akan bertambah 1 gitu. Tetapi kita harus terus memanggil gurutin pada program itu dan akan mengakibatkan konsumsi memori yang akan bertambah gitu. Nih kalau kita tidak ada ini, atau kita coba deh sampai 100 gitu. Nih, prosesnya akan terus gurutinnya akan 2. Harusnya kita cukup menggunakan 1 gurutin. Tapi kenapa di sini 2? Karena di sini ada proses lagi yang sedang berjalan. Padahal di gurutinnya ada beberapa yang tidak terpakai. Maka cara agar kita tetap menggunakan gurutin hanya 1 dan mekanisme untuk menghentikan prosesnya, maka kita perlu context with cancel ini. Nah, bagaimana solusinya? Kita akan membuat gurutin ini, total gurutin akan tambahin dengan konteks. Misalkan parent, konteks background, terus konteksnya dengan cancel. Misalkan konteks with cancel, kita kirimin parentnya. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita update si function ini dengan mengirimkan konteks. Lalu, oke. Nah, di sini kan ada for. For ini dia akan mengirim destination. Nah, kita akan coba menggunakan select. Nah, select misalkan case ketika konteksnya done, misalkan konteksnya adalah ctx done, nah, maka kita akan return gitu secara default. Nah, kita akan buat juga secara default destinationnya yang tadi di counter. Nah, jadi anggaplah si konteks ini kalau udah selesai akan
si gurutinnya akan kita close, akan kita cancel. Nah, kita coba kirim konteks, lalu setelah looping kita cancel, panggil, lalu kita coba di time sleep karena nanti ini adalah gurutin. Time second is time second ya, time second. Lalu kita lihat apakah gurutin di akhir itu tetap 2 atau hanya 1. Nah, kita lihat bahwa gurutinnya 1. Berarti gurutin yang dipakai yang kita lakukan di sini sudah di close nih sama si cancel konteksnya. Jadi pada saat tadi biasanya gurutin awal ada 1, tapi ketika kita membuat function dia buat gurutin sehingga bertambah kan jadi 2. Tetapi pada saat kita print lagi di akhir tetap 2, berarti 1 lagi yang kita pakai itu belum kita stop. Otomatis kalau misalkan banyak gurutin yang terus-terusan berjalan seperti ini akan menjadikan memori kita memory leak, terus bertambah. Makanya solusinya adalah dengan menggunakan konteks cancel ini. Gitu. Ini sangat bermanfaat dan bisa menyelamatkan memori kita yang terus naik di dalam server. Wajib kita menggunakan ini ketika kita menggunakan gurutin yang banyak dan tidak terkontrol. Jadi usahakan pahami konteks with cancel ini agar proses-proses kita aman nih, tidak mengakibatkan memorinya cepat membesar dan juga menghindari servis kita kena down karena tidak mencapai memori yang sudah mencapai memori yang maksimal gitu. Dia tidak akan bisa berproses lagi. Kayak gitu. Oke, semoga bermanfaat untuk tutorial kali ini atau penjelasan saya kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Santekno dan juga jangan lupa baca-baca juga di blog saya di santekno.com dan jangan lupa juga video-video sebelumnya saya udah upload dan nantinya akan saya terus periodik untuk memberikan tutorial terkait Golang secara update ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.